emosional, tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung, pandai-pandai mengolah hati ini, oh ini begini, ini begitu, oh ini. Mengelola antara hati, pikiran sampai ke mulut. Kecerdasan sosial itu bagaimana hubungan dan interaksi semuanya bersama antara yang satu dengan lainnya. Bisa merusak psikis, bisa merusak mental. Yang mau jadi tentara, yang mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi pegawai, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi apa saja. Yang apakah yang dilihat itu hal yang menarik, hal yang bagus, hal yang jelek, hal yang patut ditonton, hal yang patut dicontohi, atau hal yang harusnya kita tegur. Seperti itu. Ini sekedar untuk tahu saja bahwa hal tersebut itu di samping melanggar aturan hukum juga mengganggu fisik dan psikis. Ya, kata orang yang pernah mati satanya bukan sayang. Ya, kesayangannya sesaat. Ya itulah makanya jangan sampai menguasai, mengedarkan obat-obatan. Ini semua ini di samping ini melanggar aturan hukum, bisa dipenjara, masuk sel, ditahan, ditangkap sama polisi, juga mengganggu kesehatan. Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ada namanya penyalahgunaan narkotika, ya. Kalau kita berbicara penyalahgunaan, nah sekarang saya tugaskan kepada OSIS, silakan diakomodir ini, silakan bentuk duta. Ini kan duta anti narkoba. Berarti termasuk bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran lainnya seperti duta lantas, bisa juga duta Kamtibmas secara umum boleh. Kamtibmas itu seperti kayak gini, kita menjadi pelopor bagaimana supaya tidak ada siswa-siswi yang melanggar aturan hukum, tidak ada yang tawuran, tidak ada yang bawa sajam, tidak membawa busur, tidak ada yang ribut, berantem, berkelahi dan lain sebagainya. Kita ada duta di situ. Tapi lebih bagus lagi kalau lebih spesifik seperti ini. Apa yang sudah dilakukan? Masih sebatas hanya pengukuhan saja dulu, sudah pernah laksanakan sosialisasi, baru kegiatan ya. Kalau begini namanya Kamtibmas Swakarsa. Kalau di posisi di kepolisian, hadirnya duta-duta seperti ini, itu namanya Kamtibmas Swakarsa. Jadi di tugas polisi itu ada 3. 1 preemptif, 2 preventif, 3 penegakan hukum. Yang tidak bisa dilakukan oleh siswa-siswi selaku Kamtibmas Swakarsa, selaku pendukung dari polisi adalah yang ketiga, penegakan hukum. Boleh melakukan penegakan hukum kalau tertangkap tangan. Contohnya, apabila anak-anakku semua ada teman-temannya yang pakai atau ditemukan mengkonsumsi obat-obatan, boleh tangkap dia. Jadi sosialisasinya nanti intinya penyalahgunaan, ya. Jangan sampai sosialisasi begini. Pak, itu narkoba kenapa dikatakan tadi kan dikatakan peruntukannya. Itu kan kalau kita dapat sabu-sabu sama atau obat tramadol, itu kan memang tujuannya dikonsumsi, dikasih masuk di mulut toh? Iya. Kalau dapat pil begitu kan dikasih masuk di mulut. Terus apanya yang salah, Pak? Apa yang kenapa disalah menggunakan? Itu tidak salah itu kalau itu obat kan setelah dibeli disimpan di tanah baru diinjak-injak. Iya toh? Berarti itu salah gunakan. Tapi kalau dikasih masuk di mulut itu kan digunakan. Ya, maksudnya itu peruntukannya, ya. Makanya peruntukannya harusnya yang 2 tadi itu. Untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kalau preventif, kegiatan-kegiatan patroli, nanti saya ajakin, bisa diajakin, panggil sama Sabara, Polres atau siapa untuk diajakin sama-sama jalan laksanakan patroli. Nanti diberikan waktu ruang, tinggal dikoordinasikan. Silakan dibawa OSIS buatkan program, ya. Intinya kita dari Polres siap membantu dan mendukung apa rencana kegiatannya terkait dengan masalah Kamtibmas, masalah lalu lintas, masalah narkoba dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan harapan saya setelah saya tinggalkan tempat ini ada progres yang dilakukan oleh siswa, ya, OSIS. Ada kegiatan. Jadi jangan hanya sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang istilahnya manfaatnya, tampilannya tidak terlalu banyak, hanya sekedar untuk kesenangan belaka. Itu diminimalisir. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul sangat memenuhi manfaat baik untuk diri sendiri, teman-teman kita maupun masyarakat lainnya. Itu yang paling utama, ya. Namun yang paling utama juga itu adalah jika sendiri di lingkungan kita masih miris dengan krisis mentalitas, maka perlu ditingkatkan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pembinaan mentalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertanyaan saya ini agak menyinggung instansi polisi, Pak. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi begini, Pak, kalau saya
pelajari ataupun saya pelajari di internet maupun di kehidupan nyata, saya baik sekali menemukan ada beberapa oknum dari kepolisian maupun cara instansi Polri dalam menegakkan serta memberikan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Ini tuh. Itu saja. Ya, Pak. Cukup, Pak. Belum. Tulis sini. Oke, tepuk tangan dulu buat Wahyu. Pertanyaannya dibaca di internet bahwasanya ada oknum anggota Polri yang terlibat ketangkap narkoba, ya, terkait dengan narkotika. Bagaimana itu, Pak? Kalau begitu, ya begitu itu. Boleh dijawab. Pertanyaannya, kalau anggota Polri mengkonsumsi, ya itu tadi dijawab juga, ditangkap sama dengan masyarakat yang lain. Iya, jangankan siswa, polisi juga masuk penjara. Kalau saya hitung-hitung ya, di Polres ini 1, 2, 3, kayaknya 3 orang pernah ditangkap. 1 di dalam kantor, 2 di luar kantor. Juga sama dengan masyarakat lain. Ketika dia ditemukan melakukan pelanggaran, maka dia juga menjalani perilaku yang sama di hadapan hukum. Equality before the law. Nah, itu bahasa jadi fotonya. Setiap orang sama di hadapan hukum. Ya, equality before the law. Oke, yes. Jadi nggak ada kecuali, semuanya sama. Copot baju dinasnya, lepas, masuk penjara. Terus bagaimana, Pak? Kalau dia itu senior, terus yang tangkap junior, gimana? Bagaimana? Kalau tidak tanya itu, satu hormat itu, iya Pak, saya mau tangkap Bapak. Loh ya nggak apa-apa. Izin senior, izin komandan, mohon maaf karena Bapak saya temukan melakukan pelanggaran hukum berupa menguasai narkotika jenis sabu-sabu sekian kilogram. Sekarang juga Bapak itu ke kantor. Barang ini saya akan sita. Tidak mau. Kalau begitu saya akan lakukan upaya paksa. Saya kasih tembakan peringatan 1, 2, 3 tidak mau. Dot. Biar polisi juga ditembak. Kalau melawan, memang bukan dalam masuk kategori narkotika karena dia ada kandungannya lain. Ini sebenarnya kalau berbicara masalah kandungan dalam narkotika itu kan sejenis barang yang memang untuk kepentingan medis, sehingga lebih tahu itu adalah medis, ya. Intinya bahwa lempoks itu dia itu semacam bahan yang tetap kalau dikatakan bisa merusak organ tubuh. Memang tidak dikonsumsi sih, tidak dimakan, tapi kecenderungan yang pernah saya tangkap waktu saya Kapolsek itu, saya tanya, kau apa kan lempoks ini? Dan diisap, Pak. Diisap. Memang baunya katanya agak gimana gitu. Ya. Dan banyak lagi bahan-bahan yang lainnya. Yang bisa merusak, ya. Tergantung kadarisasi daripada kandungan yang ada di dalam barang tersebut. Termasuk juga itu lempoks. Lempoks itu kalau di dalam undang-undang narkotika ada namanya penggolongannya. Jadi penggolongan itu di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau sabu-sabu itu masuk dalam kategori golongan 1. Kalau kita berbicara masalah golongan, nanti bisa diundang saya berikutnya. Nanti saya akan paparkan di hadapannya anakku semua yang mana kategori golongan 1 seperti apa. Ini sebenarnya istilah medis. Kita ini makanya kita kalau nangkap kita bawa ke laboratorium forensik. Karena kita tidak bisa menentukan itu masuk golongan apa ini barang. Jadi laboratorium forensik di sana yang notabene-nya sudah lengkap di sana ilmu-ilmuannya, ada ilmu psikologinya, ada kedokterannya, kedokteran forensik. Itu di sana dia tahu bahwa barang ini yang ditemukan ini mengandung begini-begini, dia masuk dalam kategori golongan 1 di undang-undang ini. Nah, seperti itu. Termasuk juga kalau seumpama ada anak-anakku semua ini atau ada yang kita tangkaplah, kita tes urin. Setelah ditangkap, urinnya diambil, kencingnya diambil, dibawa ke laboratorium. Kita tidak bisa menentukan, bukan saya menentukan. Tapi kita bawa ke laboratorium, termasuk barang bukti yang kita bawa ke sana. Sampai di sana dicek, diuji lab. Ini positif apa? Nanti di laboratorium menjelaskan barang ini positif kandungan metaphetamine, ya, harus di.
Metafemin namanya. Kalau di istilah medis itu metafemin. Riwayat penggunaan narkobanya itu Pak masih tetap bisa masuk polisi. Itu sah juga. Silakan duduk. Pertanyaannya teman-teman. Apa perbedaan antara Badan Narkotika Nasional BNN dengan polisi narkoba di Jeneponto? Iya toh? Nah, kemudian yang kedua, kalau mau masuk polisi, bagaimana caranya supaya masuk di polisi narkoba? Begitu. Wah, mereka ini mau masuk narkoba ini. Terus pertanyaannya, Ada Pak, pemuda yang ada riwayat narkobanya. kemudian ada makanya. Oke, saya jawab. Yang pertama, perbedaan antara Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN itu adalah suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penanggulangan terhadap bahaya narkotika dan obat-obatan lainnya. Bahaya narkotika. Jadi undang-undang yang digunakan oleh BNN adalah undang-undang narkotika juga. Sama halnya dengan KPK. Ya, KPK bisa dengar? KPK adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara ini untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Begitu juga BNN, lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba. Sama halnya yang dilakukan oleh Kasat Narkoba di sini bersama dengan jajarannya. Sama ji. Hanya saja kalau BNN itu dia memang tugas pokoknya di situ hanya narkotika dan obat-obatan. Narkoba saja yang diproses, ya tidak ada lain. Kalau saya bisa saja saya diperbantukan untuk menangani, supaya saya nangkap miras, saya nangkap banik, bisa saja. Dan saya tetap polisi bisa menangani seperti itu, boleh. Nah, kenapa sampai muncul organisasi atau lembaga seperti itu di negara ini? Padahal sudah ada polisi narkoba, sudah ada direktorat narkoba dan jajaran. Karena narkotika dan obat-obatan ini adalah dianggap hal yang serius, hal yang mengancam negara, sehingga untuk lebih memfokuskan terhadap penanggulangan dibentuklah itu. Sama juga dengan korupsi. Jadi dianggap itu narkoba dan korupsi itu kalau muncul. Ketika kita di backup oleh lembaga-lembaga, tugas-tugas polisi di backup oleh lembaga-lembaga, berarti tugas itu dianggap hal yang serius penanganannya. Bisa dipahami? Yang kedua, bagaimana caranya supaya kalau kita jadi polisi masuk di fungsi narkoba? Ya tergantung pimpinan sih, bukan tergantung maunya kita. Karena kita ini siap diperintahkan, ditugaskan di mana saja. Saya juga jadi polisi tidak langsung jadi kasat narkoba. Saya juga jadi perwira tidak langsung jadi kasat narkoba. Sebelum saya jadi kasat narkoba, saya juga jadi kasat bimas. Sebelum saya kasat bimas, saya kapolsek. Kemudian kenapa bisa saya jadi kasat narkoba? Kenapa bisa Pak Rizky bisa jadi anggota narkoba? Pak Rizky juga anggota reserse umum dulu. Kalau berdiri di jalan kasih berhenti, berhenti kok kau melanggar aturan hukum. Kayak gitu. Kenapa sampai sekarang saya mau masuk lintas tidak jadi jalur lintas, malah jadi kasat narkoba bukan yang kasat atas? Coba. Nah itulah nanti lihat situasional. Ya bisa dipahami? Terus yang kedua, yang pertanyaan dari teman yang satu, bagaimana jika seandainya ada di antara kami, di antara teman-teman kami atau siapa saja yang sudah pernah mengkonsumsi narkoba, apakah kira-kira bisa menjadi anggota Polri? Begitu? Iya Pak. Kalau sedang dalam proses tidak bisa. Kalau pernah bisa, yang penting sudah berhenti. Jadi orang yang diangkat menjadi TNI Polri itu adalah orang yang tidak terlibat dalam kasus. Tidak ada catatannya. Makanya surat keterangan catatan kepolisian dulu namanya surat keterangan kelakuan baik. Kalau tidak baik terlaku dulu, ini tanda-tanda tidak bisa menjadi polisi. Pasti ada judul tidak baik, ada catatannya. Sedang dalam kriminal, sedang melakukan proses hukum, sedang dalam proses tindak pidana narkoba. Tidak bisa. Tapi kalau sudah dijalani itu boleh. Karena yang di proses itu adalah orang yang sedang. Bisa dipahami? Iya Pak. Bisa Pak. Makanya kalau seumpama ada cita tamu, jauhi narkoba, dekati masjid. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam anti narkoba. Siapa kita? SMA 9. Oke, terima kasih.
Indonesia.